Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1041. Baiki tiba-tiba mengerutkan kening dan mondar-mandir. Jika benar seperti yang dikatakan Jin Yu, hal itu sangat berbahaya sekarang. Jika Anda tidak hati-hati, hal itu dapat menyebabkan keributan di seluruh kerajaan naga. Ayo lakukan ini. Aku akan pergi ke halaman 06 bersama pangeran besok. Terlepas dari apakah aku bisa masuk atau tidak, aku harus mencari tahu situasi Chen Feng. Jika halaman 06 benar-benar menyerang Chen Feng, kita bertiga di keluarga Bai bersedia melakukan apapun. Masuk ke halaman 06 untuk menyelamatkan Chen Feng. Adapun masalah kuil Tianlong, selama kami bertiga masih hidup, kami akan bekerja sama dengan Jin Istana dan diam-diam lindungi kuil Tianlong. Baiki telah memutuskan untuk menyelamatkan Chen Feng terlebih dahulu. Selama Chen Feng baik-baik saja, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kuil Tianlong. Ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia buat sekarang. Aku tidak tahu bagaimana membujukmu, tapi aku akan membawamu ke kompleks 06 besok. Mengenai menyelamatkan orang, mari kita bicarakan nanti. Jin Yu tergerak oleh perasaan Baiki terhadap Chen Feng. Dia hanya berdoa dalam hati agar Chen Feng selamat besok. Setelah mengobrol sebentar, Jin Yu meminta orang-orang untuk membersihkan kamar tamu dan mengizinkan Baiki dan mereka bertiga untuk tinggal. Keesokan paginya, setelah sarapan, Jin Yu bergegas ke halaman 06 bersama Jiu Qiansui, Jin Yinyu dan Baiki. Adapun Bai Seng dan Bai Lang, mereka mengikuti mereka secara diam-diam. Mobil baru saja berhenti di pintu masuk komplek 06, namun ternyata pintu masuk komplek 06 telah menjadi tempat parkir dan sangat ramai. Saat ini, di gerbang halaman 06, banyak orang yang sedang bernegosiasi dengan penjaga. Chen Tianming, Bai Xian, Zheng Rong, Zheng Zhenjiang, Zheng Nuting, Luo Yuanjin, Luo Gang. Bunganya bermekaran dan bunganya bermekaran. Kelompok orang ini sangat hidup. Tubuh pendek Wu Wenliang memblokir pintu halaman 06, dan berkata tanpa daya, Tuan Zheng, Tuan Luo, anak muda tidak berakal sehat, dan Anda juga bodoh. Tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki halaman 06. Ini aturannya. Itu milik semua orang di seluruh kerajaan naga. Kamu, tetua kedua, juga tidak memiliki hak ini. Lagi pula, kamu level berapa, tetua kedua, mengapa kamu harus menurunkan dirimu sendiri dan mengetuk pintu di sini? Lebih baik kembali dengan yang lain. Anda tahu bahwa kasus Chen Feng sangat merepotkan. Tidak, masalah akan datang. Namun ia juga sangat terkejut karena Zheng Rong dan Luo Yuanjin datang sendiri, seperti melihat hantu. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Jin Yu dan rombongannya datang, dan dia tiba-tiba mengalami sakit kepala yang lebih parah. Zheng Rong kembali menatap Jin Yu, dan kemudian berkata kepada Wu Wenliang dengan acuh tak acuh, Pangeran Jin juga ada di sini, jadi Anda, Dekan Qin, harus keluar untuk menyambutnya. Dia sangat tidak menyukai rumah Pangeran Jin. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Yanjing, musuh terbesar keluarga Zheng adalah rumah Pangeran Jin. Kebetulan istana Pangeran Jin dan Chen Feng berkumpul, yang membuatnya semakin membencinya. Ini saat yang tepat, jadi tentu saja tidak perlu menyapanya. Pada saat ini, Jin Yu juga menunjukkan sikap mendominasi dan berkata dengan dingin, dulu, ada beberapa pengganggu yang akan berlutut untukku. Keluarga Zheng ingin membunuh Jiu Qiansui, meracuni putrinya, dan menghasut hubungan antara dia dan Chen Feng. Akun ini belum diselesaikan dengan keluarga Zheng. Sekarang keluarga Zheng menyerang kuil Tianlong, itu sungguh penuh kebencian. Suatu hari nanti, keluarga sombong ini harus dijatuhkan. Beberapa orang belum bangun dari mimpinya menjadi kaisar. Ini adalah negara baru, dan beberapa kepang lama seharusnya sudah dipotong sejak lama. Zheng Rong pun membalas gayung, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tepat ketika Wu Wenliang merasa bahwa dia tidak dapat lagi menahan diri, banyak orang dari kompleks 06 di belakangnya tiba-tiba membungkuk dengan hormat. Saya melihat Kinde, dengan ekspresi agung di wajahnya, berjalan keluar dari pintu merah dengan sangat mendominasi. Begitu dia muncul, dia segera menekan aura semua orang termasuk Zheng Rong dan Luo Yuanjin. Saya tidak akan mengatakan omong kosong yang tidak perlu lagi.
Saya tahu Anda ada di sini karena Chen Feng, jadi saya akan membuat pengecualian hari ini dan membiarkan Anda semua masuk dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana menghadapi Chen Feng, sehingga untuk menjadi saksi. Setelah mengatakan ini, Qin De berbalik dan pergi. Dia mengabaikan salah satu dari 3 orang besar, Zheng Rong, Luo Yuanjin dan Jin Yu. Sebagai dekan halaman No. 6, dia mendominasi. Setelah itu rombongan melewati pemeriksaan keamanan dan memasuki kompleks nomor 6. Saat ini, di halaman kompleks No. 6, ada lebih dari 10 orang berdiri di kedua sisi. Orang-orang ini semuanya adalah anggota grup 6, dipimpin oleh Wu Wenliang. Di depan Qin De, ada sebuah meja dengan monitor besar di atasnya. Antarmuka monitor persis seperti Chen Feng di penjara di lantai 4 basement. Penjara itu sangat menyedihkan, tidak ada apapun di alun-alun kecuali lampu di atas kepala. Chen Feng sedang duduk di sudut, menguap berulang kali dan sepertinya tidak bangun. Sidang kasus pembunuhan Hongmen Zongtan Chen Feng dan Ling Shengli telah selesai. Saya hanya akan membacakan hasilnya sekarang. Bahkan jika Anda memiliki keberatan, Anda tidak diperbolehkan berbicara. Jika ada yang berbicara omong kosong, keluarlah. Mengumumkan disiplinnya terlebih dahulu, Qin De mulai berkata, Ling Shengli diam-diam mengerahkan tentara dan memerintahkan tentara untuk membunuh Hong Liantian dan Yi Daozi. Faktanya jelas dan Ling Shengli mengakui hal ini. Dia sekarang langsung dijatuhi hukuman oleh pengadilan No. 6 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di halaman No. 6. Chen Feng sebanyak 6 orang tewas, yaitu Luo Yao, Mu Shen, Leng Yan, Lindong, Qian Yi dan Zhao Yuhan. Faktanya jelas dan Chen Feng mengaku ini. Hukuman mati akan langsung dijatuhkan oleh pengadilan No. 6 dan akan segera dieksekusi. Kekuatan halaman No. 6 sungguh luar biasa. Sebenarnya bisa diadili secara langsung dan mempunyai kekuatan penegakan hukum penuh. Setelah mendengar hasilnya, Jin Yinyu kesurupan dan merasa sangat gugup. Chen Feng sebenarnya dijatuhi hukuman mati dan akan dieksekusi. Dia merasa napasnya sangat sulit. Bai Xian juga mengedipkan mata indahnya, merasa sangat panik. Di masa lalu, Chen Feng selalu bisa mempertaruhkan nyawanya dan bertahan hidup, tapi kali ini, dia juga gugup. Qin De melanjutkan, halaman No. 6 memiliki kekuatan investigasi, persidangan dan penegakan hukum, dan tujuan halaman No. 6 adalah untuk bertindak tidak memihak dan tegas. Karena fakta telah dikonfirmasi, tidak perlu menundanya. Di halaman nomor 6, Anda dapat segera mengeksekusi hukuman mati terhadap tersangka. Kasus yang dilakukan oleh Chen Feng telah membuat marah Tianting, jadi kami memutuskan untuk mengeksekusi Chen Feng pada jam 12 siang hari ini. Metode eksekusinya sangat sederhana, yaitu, ke tempat Chen Feng menyuntikkan karbon monoksida konsentrasi tinggi ke dalam ruangan tertutup pasti akan membunuh Chen Feng dalam waktu 10 menit. Dan sama sekali tidak ada yang bisa melarikan diri dari sel di kompleks No. 6 kami. Saya tahu kekuatan Chen Feng. Sayang sekali. Dia juga tidak bisa melarikan diri. Semua gambar di sel Chen Feng dapat dilihat di layar lebar, yang dapat dianggap sebagai pengawasan Anda terhadap kompleks No. 6. Tapi saya ingatkan semuanya, jika kamu berani membuat keputusan, jangan bermimpi berada di markas No. 6. Jika markas tersebut melakukan sesuatu yang keterlaluan, tidak peduli di kerajaan naga mana kamu berada dalam hal kekuatan tempur, atau bos tertinggi di negara mana kamu berada. Saya berjanji Anda pasti akan menyesalinya. Kata-kata mendominasi Qin De, Zheng Rong dan Luo Yuanjin sangat menyukainya, dan Chen Feng akhirnya akan mati. Tapi bagi Jiu Qiansui dan Bai Qi, itu adalah peringatan. Kata-kata terakhir Qin De jelas merupakan pengingat bagi mereka. Bab 1042. Ada suasana yang sangat menyedihkan dan serius di halaman No. 6 hari ini. Meskipun halamannya tampak biasa-biasa saja, hanya ada beberapa lusin orang yang mengelilingi monitor. Tapi tak jauh dari situ, di gedung-gedung bernomor itu, ada kompleks elit No. 6 yang siap berangkat. Keberadaan mereka menjadi jaminan kewibawaan kompleks nomor 6. Karena hari ini adalah hari yang spesial, hari yang sangat spesial. Baru hari ini, halaman No. 6 akan mengeksekusi raja militer terbaik sejak berdirinya Kerajaan Naga. Langkah ini menyentuh hati hampir semua orang di Yanjing dan bahkan seluruh Kerajaan Naga. Langit tidak berangin dan biru. Segalanya tampak damai. Banyak orang besar di Yanjing memperhatikan perkembangan masalah ini. Selama Chen Feng meninggal, seluruh Yanjing pasti akan kembali damai. Mungkin inilah yang dinantikan semua orang.
Waktu berlalu sedikit demi sedikit, namun halaman kompleks 06 tampak sangat sepi. Meski sepi, kegelisahan tergambar di wajah semua orang. Ekspresinya bahkan lebih berbeda. Orang-orang di pekarangan seperti semut di panci panas. Namun tokoh sentral, Chen Feng, tertidur lelap di layar besar. Saya tidur selama beberapa jam dan mendengar sedikit dengkuran. Itu bisa digambarkan sebagai tidak berperasaan. Jangan benar-benar mati, aku belum bertarung sepenuhnya denganmu. Zheng Nuting berdiri di belakang Zheng Rong, matanya selalu menatap Chen Feng di layar. Dia mungkin satu-satunya orang di keluarga Zheng yang tidak ingin Chen mati. Selama bertahun-tahun, saya selalu menganggap Chen Feng sebagai lawan saya. Dia berharap bisa mengalahkan Chen Feng dengan tangannya sendiri. Saya tidak ingin Chen Feng mati dengan cara yang tidak berguna. Tidak jauh dari situ, Jin Yinyu gugup, tapi mau tidak mau melihat ke arah Bai Xian. Meskipun dia tidak peduli dengan hal-hal eksternal, dia masih sangat terkesan dengan penampilan dan temperamen Bai Xian. Sebagai seorang wanita, Bai Xian sangat sempurna. Begitu sempurna sehingga semua wanita pasti iri. Jika Chen Feng dan Bai Xian benar-benar bisa tetap bersama dari awal hingga akhir, mereka akan dianggap sebagai pasangan yang dibuat di surga. Saat dia memikirkannya, Bai Qi di sebelahnya berbisik kepada Jiu Qiansui, tinggal kurang dari 1 jam lagi. Saya khawatir tidak akan ada keajaiban. Saya akan melihat saat yang tepat dan menculik Dekan Qin untuk mengancam akan bebaskan Chen Feng. Sekarang setelah masalahnya selesai, dia tidak punya pilihan lain. Meski berisiko, ini juga satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Chen Feng. Jangan bertindak gegabah. Jiu Qiansui tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata kepada Bai Qi, ada arus bawah di halaman ini. Ada orang yang bersembunyi di mana-mana, dan ada banyak orang yang sangat berkuasa. Dekan Qin berani melakukannya, mari kita masuk. Dia pasti sudah siap sepenuhnya. Hampir tidak mungkin untuk menculiknya. Lihatlah 2 orang yang berdiri di belakangnya. Kekuatan mereka tak terduga berdasarkan nafas mereka saja. Tidak mungkin menculik Dekan Qin dengan kekuatan kita, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa membunuhnya dengan 1 pukulan, apalagi kamu. Menculik Qin dengan gegabah jelas merupakan angan-angan. Kamu tidak mengerti arti hidup Chen Feng. Dia benar-benar tidak bisa mati, bahkan jika keluarga baik kita mati, dia tidak bisa mati. Bai Qi menjadi sedikit tidak sabar, saya mengerti semua yang Anda katakan, tapi selama waktu berlalu, ketika itu tiba, saya pasti akan mengambil tindakan. Selain dia, Bai Sheng dan Bai Lang di luar sudah siap merespons. Tidak peduli apa, meski ketiganya mati, Chen Feng harus diselamatkan. Kamu, menghela nafas, dan Jiu Qiansui melirik ke belakang Jin Yu. Tiba-tiba dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu harus bertindak sesuai dengan situasi. Chen Feng adalah saudara lelakiku dan kekasih Yin Yue. Jika aku dapat membantumu tanpa mempengaruhi istana Raja Jin, aku pasti akan membantumu. Mendengar ini, Bai Qi mengangguk dalam diam, merasa tergerak di dalam hatinya. Waktu berlalu menit demi menit, dan dengan sangat cepat, hanya tersisa 5 menit. Dan hingga saat ini, masih belum ada keajaiban yang disebut Chen Feng. Anggota dari 3 keluarga besar bahkan lebih bangga, dan Chen Feng telah tiada. Di sisi lain, istana Pangeran Jin sangat cemas. Terutama Jin Yinyu, jantungnya berdebar kencang. Din Qin, sudah hampir waktunya. Zheng Rong mengingatkan Qin De dengan wajah lurus dan mata tajam. Qin De mengangkat tangannya dan melihat ke waktu, tetapi berkata, masih ada 1 menit lagi. Dikatakan jam 12, ini jam 12. Zheng Rong tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang, tetapi dia tidak mengatakannya banyak. Lagi pula, saya sudah menunggu beberapa jam, dan saya masih bisa menunggu 1 menit. Melihat Chen Feng di layar, Jin Yinyu dengan gugup memegang tangan Jin Yu, hatinya hampir hancur. Jin Yu merasa sangat bersalah karena putrinya merasa sangat tertekan. Sebagai penguasa istana Raja Jin, dia sangat tidak kompeten. Bai Qi, yang bersembunyi di belakang Jin Yu, matanya sedikit terfokus, dan energi rahasianya berkumpul. Ketika saatnya tiba, dia akan mengambil tindakan. Waktu sepertinya telah berhenti, dan Qin De terus melihat jarum detik dari arlojinya, bergerak menuju jam 12 detik demi detik. Waktunya habis, ayo lakukan eksekusi. Ketika jarum detik jatuh pada angka 12, Qin De merasa menyesal dan mengumumkan eksekusinya. Suara Qin De seperti pengumuman kematian, dan semua orang di istana Jinwang merasa kedinginan.
Setelah mendengar perintah tersebut, Wu Wenliang menggunakan sistem komunikasi untuk menghubungi anggota tim di lantai 4 untuk menyuntikkan karbon monoksida ke penjara tempat Chen Feng berada. Waktunya telah tiba, kan? Begitu dia mengucapkan beberapa patah kata, dia melihat sesosok tubuh berkulit putih melompat keluar dari kerumunan dengan sikap mendominasi. Pria itu sangat liar sehingga dia berbalik dan bergegas menuju Qin De. Itu Baiki. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Hanya Qin De yang sangat tenang, berdiri di sana dengan mata acuh tak acuh, tidak bergerak. Maafkan aku, Dekan Qin. Teriak Baiki keras, sudah menyerang Qin De. Saat dia hendak mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dia melihat dua pemuda berpakaian hitam bergegas keluar dari belakang Qin De. Minggir. Melihat ini, Baiki mengepalkan tangan kanannya dan menyerang dengan tinju Tianhuang. Kedua pemuda ini juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu orang sepenuhnya melindungi Qin De, dan yang lainnya langsung meninju Baiki secara langsung. Terjadilah ledakan. Kekuatan Baiki masih lebih kuat dan dia memukul mundur pria berbaju hitam itu. Tapi ketika Baiki ingin mendekati Qin De lagi, ekspresinya sedikit berubah dan dia menghindar dengan sangat cepat. Di saat yang sama, dua peluru menyerempet tubuhnya dan menghantam tanah, menghamburkan serpihan batu. Ada penembak jitu. Zheng Rong, yang berada di samping, tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak kepada Wu Wenliang, Ketua Tim Wu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Dekan. Tolong segera biarkan orang-orang Anda mengeksekusi Chen Feng. Waktunya telah tiba. Dekan juga baru saja memberi perintah. Saking terganggunya Baiki, butuh beberapa menit sebelum eksekusi dilakukan. Crazy Chen di layar masih duduk di sudut dan menguap. Entah kenapa, dia sangat panik, dia hanya takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Melihat dekan yang paling dihormatinya diserang, Wu Wenliang menjadi sangat marah kepada Chen Feng dan kelompoknya. Apa yang dikatakan Zheng Rong masuk akal, jadi dia mengambil komunikator dan berkata kepada anggota tim di lantai 4, waktunya telah tiba, eksekusi Chen Feng. Pada saat yang sama, Baiki, yang menghindari peluru, kalah. Posisinya yang menguntungkan. Pria berbaju hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari segala penjuru dan langsung mengepung Baiki. Lebih dari 10 orang bersenjatakan pistol. Saya sudah memperingatkan Anda sebelumnya, jangan bertindak gegabah. Apakah Anda tahu konsekuensi menyerang saya di Kompleks 06? Qin De tampak murung dan mengangkat tangan kanannya. Selusin pria bersenjata semuanya mengangkat senjatanya. Bahkan dua penembak jitu di atap tidak jauh dari sana mengincar Baiki lagi. Mata Baiki dingin dan dia mengepalkan tinjunya, tapi tidak bergerak lagi. Sudah berakhir. Jin Yu putus asa. Tindakan Baiki tidak hanya gagal menyelamatkan Chen Feng, tapi juga merugikan dirinya sendiri. Dan jika Baiki dibawa olehnya, dia juga akan membawa bencana besar ke rumah Pangeran Jin. Bab 1043. Jin Yinyu, yang berada di belakang Jin Yu, sedang melihat ke layar lebar, dan asap terlihat samar-samar menyembur keluar dari atas sel. Chen Feng sudah mulai batuk, jadi dia berlari ke pintu dan menendangnya dengan keras. Namun gerbang ini dibuat khusus dan tidak dapat dihancurkan oleh usaha manusia. Ama, dia gila. Mulut Jin Yinyu menegang dan dia hampir menangis. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jin Yu memegang tangan putrinya dan menyerah sepenuhnya dalam keputusasaan. Crazy Chen akan mati, ini tidak bisa diubah. Zheng Rong dan yang lainnya berdiri dengan bangga dan berkata kepada Qin De, Din Qin, ayo kita lakukan. Saya berani menyerang Anda, dan Anda masih ingin berhati lembut. Membunuhnya bukanlah tindakan ilegal. Ini hak Anda. Chen Feng langsung mati, ada hal bodoh lainnya seperti Baiki yang menyerang Qin De. Dengan cara ini, tidak hanya Chen Feng yang tersingkir, tetapi istana Pangeran Jin juga menjadi jelek. Bagaimanapun, Baiki dibawa oleh Jin Yu. Qin De tidak mengubah ekspresinya, tapi akhirnya menjatuhkan tangan kanannya. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berkeliaran di Kompleks nomor 6. Setelah mendapat sinyal, lebih dari selusin pistol dan 2 senapan sniper ditembakkan secara bersamaan. Pertarungan terakhir. Dalam situasi putus asa, Baiki tetap tenang. Dia mengabaikan peluru dan bergegas menuju Qin De lagi, mencari kesempatan terakhir. Selama Qin De bisa ditangkap, masih ada peluang. Suara tembakan terdengar dan peluru beterbangan kemana-mana. Baiki menghindar dengan cepat, tetapi karena pelurunya terlalu banyak, dia tetap tertembak. Tembakan pertama mengenai bahu kiri,
dan tembakan kedua mengenai lengan kanan. Setelah beberapa saat, seluruh orang menjadi sengsara. Pak Tua Bai menyaksikan Bai Qi terkena beberapa peluru, dan Jiu Qiansui tidak tahan lagi. Dia hendak bergegas keluar, tapi Jin Yu memegangnya erat-erat. Jin Yu berteriak kepadanya, "Jangan impulsif. Kamu tidak bisa menyelamatkannya bahkan jika kamu terburu-buru. Itu juga akan melibatkan istana Pangeran Jin. Tidak masalah jika kita terlibat, tapi ada ribuan saudara di bawah rumah Pangeran Jin." Kata-kata Jin Yu membuat Jiu Qiansui tiba-tiba menjadi tenang. Ketika dia melihat ke belakang, Bai Qi benar-benar terbaring di genangan darah. Melihat hal ini, orang-orang dari 3 keluarga besar semuanya dalam suasana hati yang gembira. Pada saat ini, seluruh tubuh Bai Xian gemetar. Dia patah hati saat melihat Chen Feng di layar dengan panik menyerang pintu. "Selamatkan dia. Saya bisa melakukan apapun yang Anda minta, termasuk tubuh saya." Matanya yang indah menatap Chen Tianming dengan putus asa. "Ini yang kamu katakan, ingat apa yang kamu katakan." Chen Tianming tampak acuh tak acuh dan mengambil langkah. Saat dia hendak berbicara, telepon Qin De tiba-tiba berdering. Pada saat yang sama, di luar gerbang halaman 06, sekelompok orang asing, dipimpin oleh beberapa orang dari kerajaan naga, bergegas maju. Qin De menjawab telepon dan segera bersikap hormat. "Hei, pemimpin tua, perintah apa yang kamu punya, tolong beri aku instruksi." Mendengar nama Qin De kepada orang di ujung telepon, Zheng Rong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ini akan menjadi surga kerajaan naga jika memungkinkan Qin De memanggil pemimpin lama dengan penuh hormat. "Qin De, Chen Feng belum ditangani kan? Jangan sentuh Chen Feng. Identitas Chen Feng berbeda sekarang. Biarkan Chen Feng pergi. Saya meminta Tuan Yun untuk membawa beberapa tamu asing agar mereka bisa membawa Chen Feng pergi." Tanda seru. Suara seorang lelaki tua yang sangat lembut datang dari sisi lain. "Ya, saya akan melakukannya sekarang." Setelah Qin De menutup telepon, dia berteriak langsung kepada Wu Wenliang, "Ketua tim Wu, cepat minta orang-orangmu untuk menghentikan eksekusi dan biarkan Chen Feng keluar. Jika terjadi kesalahan dengan Chen Feng, saya bertanya kepada Anda." "Ya, Dekan." Wu Wenliang dengan cepat mengeluarkan komunikatornya dan mengeluarkan perintah kepada anggota tim di lantai 4. Zheng Rong dan yang lainnya semua bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa atasan tiba-tiba melepaskan Chen Feng? Dan Jin Yu berteriak dengan sangat bersemangat, "Bagus, para petinggi mengatakan untuk melepaskan Chen Feng. Tapi Ama, Chen gila, sepertinya sedang sekarat." Jin Yu berteriak, dan semua orang beralih ke layar lebar lihat ke atas. Saya melihat Chen Feng, yang masih berjuang untuk menghancurkan pintu, terjatuh di depan pintu dan tidak bergerak. Qin De juga cemas dan berteriak kepada Wu Wenliang, "Ketua tim Wu, apa yang terjadi? Kenapa kamu belum membuka pintunya?" Wu Wenliang tampak jelek dan berkata kepada Qin De, "Din, saya baru saja turun untuk melapor, karena pukulan Chen Feng menyebabkan sistem tenaga pintu tidak berfungsi, dan pintu tidak dapat dibuka untuk beberapa saat." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Hanya Zheng Rong yang secara tidak sengaja menunjukkan senyuman licik. Qin De dengan marah memarahi Wu Wenliang, "Kalian sampah, segera aktifkan sistem pembuangan, tiriskan gas beracun di penjara Chen Feng, dan ganti dengan oksigen. Biarkan anggota tim Anda melakukan apa saja untuk memperbaiki pintu dan menggunakan terbaru buka pintunya secepat mungkin." "Ya." Wu Wenliang memimpin beberapa anggota tim dan langsung bergegas menuju gedung nomor 6. Jin Yu buru-buru melangkah maju, mendorong kerumunan, menarik Qin De dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan tingkat rendah di kompleks No. 6? Katakan sejujurnya, bisakah Chen Feng diselamatkan?" Akhirnya, sebuah belokan intinya datang, pintunya rusak. Ini sulit dia terima. Qin De tampak serius dan berkata, "Konsentrasi karbon monoksida mencapai 1,28%. Kebanyakan orang akan mati dalam 1 hingga 3 menit. Konsentrasi karbon monoksida yang kami semprotkan sangat tinggi. Dalam 1 atau 2 menit, konsentrasi karbon monoksida di penjara bisa melebihi 1,28%. Sejak saat itu, 5 atau 6 menit telah berlalu sejak itu, saya khawatir Chen Feng. Kali ini, Chen Feng benar-benar dalam masalah. Kalian." Jin Yu mengertakkan giginya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Awalnya tidak ada harapan, dan sekarang pintunya tidak bisa dibuka. Bukankah itu berarti Chen Feng sudah mati? Saat mereka sedang marah, orang asing yang dipimpin oleh Tuan Yun berjalan ke halaman.
Apa yang kamu lakukan pada laki-lakiku? Seorang gadis dengan rambut perak dan mata merah berteriak marah pada semua orang. Dia berbicara dalam bahasa asing dan tidak banyak orang yang menanggapi. Saat dia sedang marah, dia tiba-tiba melihat layar lebar di atas meja di kejauhan. Bukankah laki-laki di dalam diri laki-laki yang dia rindukan siang dan malam? Orang jahat. Dia berteriak 2 kali ke layar, dan gadis itu langsung menjadi marah. Dia benar-benar mengurung suaminya dan membuatnya pingsan, itu tidak masuk akal. Dia menoleh dan berteriak kepada orang-orang yang hadir dengan nada memerintah, lepaskan laki-lakiku. Semua orang tercengang, lalu Tuan Yun mendekat dan berkata kepada Qin, Tuan Qin, ini Nona Aphrodite dari Domain O, ada di sini untuk mengunjungi kerajaan naga atas nama Sekte Dewa Surgawi. Qin tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah kartu truf Chen Feng. Orang ini, Chen Feng, benar-benar orang yang sangat santai. Dia bahkan bisa berhubungan dengan Dewi dari O Domain Celestial Cult. Hubungan antara kerajaan naga dan O Domain selalu sangat rumit. Negara-negara arogan di Domain O masih memusuhi kebangkitan kerajaan naga. Namun, Sekte Surgawi memiliki pengaruh yang besar terhadap negara-negara di wilayah O. Jika mereka dapat memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Surgawi, hal itu juga dapat memainkan peran besar dalam meningkatkan hubungan antara kerajaan naga dan wilayah negara-negara di O. Oleh karena itu, wajar jika atasan bersikap lunak terhadap ChenFeng.com. Halo, saya. Setelah mengetahui identitas Aphrodite, sikap Qin menjadi lembut. Tetapi begitu dia mengucapkan beberapa patah kata, Aphrodite meraung dengan marah, saya tidak ingin mendengarkan Anda, bahwa saya menemui Chen gila. Setelah terjemahan Tuan Yun, Qin memahami maksud Aphrodite. Jadi, dia sekali lagi mengabaikan peraturan dan membawa semua orang ke gedung nomor 6. Bab 1044. Pak Tua Bai. Jiu Qiansui mendatangi Baiki dan menatap Baiki dengan mata berlumuran darah, merasa tak tertahankan. Dia mengambil Baiki dan bergegas keluar pintu. Baru saja, Qin mengeluarkan perintah untuk merawat Baiki. Oleh karena itu, tidak ada yang menghentikan Jiu Qiansui, dan masih ada beberapa orang yang sibuk mengemudi. Selain Jiu Qiansui, anggota 3 keluarga besar juga masih berada di halaman. Luo Yuanjin bertanya dengan sedikit cemas, Tuan Zeng, apakah menurut Anda Chen Feng sudah mati? Ada sinyal penjara di layar, tetapi Chen Feng terbaring di tanah, masih tidak bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Dengan senyum dingin, Zeng Rong berkata dengan pandangan jauh, apakah kamu tidak mendengar? Dalam 1-3 menit, Chen Feng hampir mati. Sekarang sudah 10 menit, Chen Feng pasti mati. Aku benar-benar tidak berharap Chen Feng akan mati. Chen Feng sebenarnya memiliki kartu truf dari Dewi Sekte Dewa. Kartu truf ini memang penting. Tidak heran Chen Feng begitu sombong akhir-akhir ini. Sayangnya, Chen Feng masih salah menghitung waktu, dan sang Dewi terlambat selangkah. Karena sebelumnya, dia sudah membantu. Kali ini, Chen Feng yang sombong harus membayar harga atas kesombongannya. Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Qin, Tuan Yun, Aphrodite, Jin Yu, Jin Yinyu dan Bai Xian semuanya tiba di lantai 4 negatif. Saya melihat Wu Wenliang dan beberapa anggota grup 6 bekerja keras memperbaiki pintu. Ketika mereka melihat Qin turun, mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Semua orang menundukkan kepala karena ketakutan, tidak berani menatap Qin. Apa yang terjadi? Qin bergegas maju dan bertanya. Wu Wenliang berkata dengan gemetar, saya menekan sidik jari saya, tetapi tidak dapat dibuka. Sepertinya pintunya berubah bentuk dan macet karena pemukulan Chen Feng. Seperti. Tidak pernah ada kata seperti itu di kamus kompleks nomor 6. Mendorong Wu Wenliang menjauh, Qin menempelkan sidik jarinya pada kunci pintu. Pintu ini dibuat khusus dan hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Selain dia dan Wu Wenliang, hanya sidik jari komisaris yang bertanggung jawab yang dapat membuka pintu ini. Aku mencoba menekannya beberapa kali, tapi benar saja, tidak ada respon dari pintu. Hah? Saat dia bertanya-tanya, ibu jarinya menyentuh pembaca sidik jari dengan ringan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Dia sibuk mengambil lapisan film langsung di pembaca sidik jari. Film ini dibuat dengan sangat hati-hati dan hampir tidak terlihat saat ditempelkan. Menempatkan film itu ke tangan Wu Wenliang, wajah Qin menjadi semakin suram dan dia menekan sidik jarinya lagi. Setelah pengenalan sidik jari, pintu berbunyi klik dan terbuka perlahan. Semua orang tercengang. Sudah jelas bahwa pasti ada tikus tanah di kompleks No.
6. Seseorang yang secara khusus mencoba menyakiti Chen Feng. Sungguh kompleks nomor 6 yang bergengsi. Wajah Anggun Jin Yu penuh amarah. Sungguh tidak terbayangkan hal jahat seperti itu terjadi di kompleks nomor 6. Jika Chen Feng meninggal, itu akan menjadi pembunuhan. Qin De tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi wajahnya menjadi gelap. Sebenarnya ada pengkhianat dan pengkhianat di kompleks 06. Tampaknya sikap saya terhadap Anda selama ini sangat baik. Wu Wenliang dan beberapa anggota tim sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Terutama Wu Wenliang, jika hal sebesar itu terjadi, dia tidak bisa lepas dari kesalahannya. Minggir, berhenti bicara omong kosong, selamatkan orang. Jin Yu mendorong Qin De menjauh dan membuka pintu lebih lebar. Melihat ke dalam, Chen Feng sedang berbaring di depan pintu. Dia mengangkat Chen Feng dan bergegas keluar. Orang jahat. Aphrodite hampir menangis. Jin Yinyu dan Bai Xian juga segera mengelilinginya, tampak sedih. Wajah Chen Feng memerah dan bibirnya menjadi merah padam, dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mengapa kamu tidak membantu mengirimnya ke rumah sakit? Qin De memelototi Wu Wenliang, dengan mata yang ingin menelan Wu Wenliang. Wu Wenliang akhirnya sadar, menyeka keringat di dahinya, dan membantu mengirim Chen Feng keluar. Setelah meninggalkan gedung 06, Jin Yu masih memeluk Chen Feng dan berlari keluar dengan cepat. Terlepas dari apakah Chen Feng masih hidup atau mati, dia harus dikirim ke rumah sakit sesegera mungkin. Di halaman, Zheng Rong dan yang lainnya sedang menyombongkan diri di pinggir lapangan. Lari lebih lambat, Tuan Jin. Kamu bertubuh bangsawan, tetapi kamu tidak pandai berlari. Bagaimana jika kamu terjatuh? Zheng Rong mencibir dan mengedipkan mata pada Zheng Nuting. Mata Zheng Nuting berkilat tajam dan dia mengangguk sedikit. Segera, dia mengambil batu seukuran kuku dari tanah dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Batu kecil itu bergerak maju dengan cepat, mengenai kaki kiri Jin Yu tanpa ragu-ragu. Ah! Kaki Jin Yu sakit, dan dia bergoyang, mengusir Chen Feng tanpa memeluknya. Dan dia sendiri akan jatuh ke tanah. Orang-orang dari 3 keluarga besar semuanya tertawa sinis. Tetapi pada saat ini, Chen Feng, yang dari tadi memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya. Sesaat tubuhnya seakan berdiri diam di udara, ia memutar pinggangnya untuk menemukan keseimbangan dan mendarat dengan satu kaki. Segera, dia menggunakan tangan kanannya untuk menahan Jin Yu, yang hampir terjatuh, sepenuhnya. Orang gila. Saudara Chen. Orang jahat. Jin Yinyu, Bai Xian dan Aphrodite meneriakkan nama Chen Feng hampir bersamaan. Chen Feng sangat gila sehingga dia benar-benar selamat. Hal ini membuat mereka begitu bersemangat hingga hampir menangis. Qin De dan orang-orang di halaman 06 semuanya terkejut. Ada banyak tes pembunuhan tahanan dengan karbon monoksida di penjara, tapi tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 menit. Chen Feng tinggal di dalam selama lebih dari 10 menit, dan merupakan keajaiban dia bisa selamat. Tuanku, terima kasih banyak. Saya akan mengingat kebaikan Anda. Petik 2. Chen Feng menegakkan Jin Yu dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Jin Yu adalah seorang pangeran, dan dia tidak banyak bergerak, tapi dia memeluknya dan berlari sepanjang jalan. Hal ini benar-benar menyentuh hatinya. Selama kamu baik-baik saja, baiklah. Jin Yu tidak begitu bersemangat seperti saat ini selama bertahun-tahun. Chen Feng benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan, dan semua upayanya tidak sia-sia. Chen Feng menegakkan tubuhnya dan tidak menyapa ketiga wanita itu. Karena saat ini, dia sangat marah dan menatap Zheng Nuting dengan mata dingin. Zheng Nuting, aku tidak menyadari bahwa kamu adalah orang yang begitu hina. Hari ini, aku akan menghancurkan tangan yang kamu gunakan untuk melempar batu. Tidak ada yang bisa melindungimu, aku bilang begitu. Setelah meninggalkan gedung 06, dia perlahan pulih. Awalnya saya ingin berpura-pura tidur lebih lama agar saya bisa menggunakan Aphrodite untuk memberi tekanan pada 3 keluarga besar. Tanpa diduga, bajingan Zheng Nuting justru mengambil tindakan terhadap Jin Yu atas dorongan Zheng Rong. Perilaku tercela seperti itu membuatnya tidak bisa ditoleransi. Dia harus bangun, pertama untuk mencegah Jin Yu merasa malu, dan kedua untuk membuat Zheng Nuting membayar harga atas tindakannya. Orang-orang dari 3 keluarga besar semuanya tercengang. Sangat sulit dipercaya bahwa Chen Feng selamat. Zheng Rong, khususnya, merasa sangat marah di dalam hatinya dan berkata kepada Chen Feng, kamu benar-benar beruntung, tetapi Jin Yu lah yang baru saja tersandung dan hampir jatuh. Apa hubungannya dengan cucuku? Persetan kamu brengsek.
Chen Feng mengutuk dengan dominan dan bersumpah langsung pada Zheng Rong, bos yang gigih. Anjing tua yang tidak tahu malu ini berbohong di sini, dan itu sangat penuh kebencian. Kamu berani memarahiku? Zheng Rong tersentak marah. Dengan statusnya, semua orang di seluruh kerajaan naga kagum, tetapi Chen Feng sebenarnya berani memarahinya. Memarahimu? Aku masih ingin menamparmu 2 kali. Mata Chen Feng tajam dan dia berkata dengan kejam, sekarang aku hanya ingin menghancurkan Zheng Nuting. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, menurutmu apakah aku berani menamparmu? Jika aku ingin menamparmu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikanku. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Kamu, Zheng Rong sangat marah. Kakiku lemas dan aku hampir terjatuh. Zheng Nuting, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, mendukung Zheng Rong, lalu berkata kepada Chen Feng dengan penuh semangat, akulah yang baru saja melempar batu itu. Jika kamu ingin balas dendam, ayolah. Kebetulan aku juga ingin untuk bertarung denganmu. Kesempatan ini sangat bagus, dia ingin mengalahkan Crazy Chen di depan semua orang. Bab 1045. Oke, akui saja. Melihat ekspresi Zheng Nuting yang tidak tertarik, Chen Feng sangat marah. Matanya mematikan, dan aura yang sangat kuat meluap. Ya, harus seperti ini. Hanya ketika kamu marah kamu dapat menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Hanya dengan cara inilah mengalahkanmu bisa bermakna. Zheng Nuting mengepalkan tangannya dan momentumnya meningkat pesat. Dia sangat bersemangat sekarang dan merasakan darah di tubuhnya mendidih. Bavis. Dia mengangkat tinjunya dan menyerang ke depan. Postur tubuhnya mendominasi dan momentumnya seperti pelangi, seolah-olah dia akan meledak ke langit dengan satu pukulan. Dasar idiot yang merasa benar sendiri. Mata Chen Feng tajam dan dia bergegas mendekat. Tepat ketika keduanya hendak bertemu, mereka melihat tubuh Chen Feng tiba-tiba menjadi menawan. Pada saat itu, anehnya dia tidak terlihat, dan dia benar-benar merunduk dan datang tepat di belakang Zheng Nuting. Zheng Nuting kaget dan berbalik. Namun, itu masih terlalu lambat setengah ketukan. Saya melihat tamparan keras Chen Feng, menamparnya dengan keras. Tanpa memihak, dia menamparkan langsung kepala Zheng Nuting. Terdengar suara, pop. Kekuatan telapak tangan ini begitu kuat hingga membuat Zheng Nuting linglung. Tubuhnya terjatuh ke samping, dan kepalanya membentur tanah dengan keras. Seperti bola, ia benar-benar memantul. Pada saat itu, pikiran Zheng Nuting berdengung, dan dia sepertinya terputus sama sekali dari dunia. Hanya ada satu pemikiran yang sangat membuat frustrasi di hatinya, yang sulit dia terima. Kekuatannya sebenarnya sangat berbeda dengan Chen Feng. Dalam satu gerakan, dia dikalahkan sepenuhnya oleh Chen Feng. Fakta ini membuatnya merasa lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Seorang Grandmaster Junior kecil berani menjadi sombong di hadapanku. Chen Feng langsung menginjak tangan kanan Zheng Nuting dengan kaki kanannya. Lalu, dia menghancurkannya dengan keras ke tanah. Anda semua bisa mendengar suara patah tulang. Tangan tercela inilah yang baru saja menyerang Jinyu. Ah! Zheng Nuting tiba-tiba terbangun dengan suara gemuruh. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia menahan rasa sakit di tangan kanannya, mengangkat kakinya, dan menendang Chen Feng. Kamu berani melawan. Mata Chen Feng menjadi dingin dan dia merunduk. Setelah menghindari serangan Zheng Nuting, ia langsung menendang kepala Zheng Nuting dengan keras. Kepalanya dipukul lagi dengan keras, dan Zheng Nuting berputar di tanah beberapa kali. Merasa pusing, kepalaku menjadi kosong lagi. Kali ini, itu benar-benar membuat kewalahan. Chen Feng berjalan perlahan dan menginjak tangan kanan Zheng Nuting lagi. Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan membuatmu terlihat seperti orang bodoh. Chen Feng begitu kejam hingga dia membuat takut semua orang dengan konyol. Hanya Aphrodite yang berteriak dengan penuh semangat, orang jahat, tampan sekali. Dia suka menonton Chen Crazy. Chen Feng, coba sentuh cucuku lagi. Zheng Rong benar-benar marah. Chen Feng justru membinasakan cucunya di depan banyak orang. Zheng Zhenjiang juga meraung, Chen Feng, kamu gila, lepaskan anakku sekarang, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Yoha. Menginjak tangan Zheng Nuting, Chen Feng menyipitkan matanya dan mencibir, kamu, ayah dan anak, benar-benar sepasang idiot. Anda dan saya bukan saudara, tetapi musuh bebuyutan. Kami berada dalam hubungan hidup dan mati. Anda benar-benar mengancam saya dengan kematian. Saya adalah orang dengan takdir yang besar, jadi hal yang paling tidak aku takuti adalah kematian. Aku berdiri di sini sekarang, dan kamu akan membunuhku.
Saat dia berbicara, dia meningkatkan kekuatan kakinya. Zheng Nuting yang pusing kembali mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Zheng Ting si idiot ini sangat bodoh. Dia sebenarnya mengaku kalau dialah yang baru saja melempar batu itu. Berdasarkan hal tersebut saja, ia melumpuhkan tangan kanan Zheng Nuting hari ini dan berani bernalar kemanapun ia pergi. Chen Feng sangat kejam sehingga Qin De tidak tahan lagi. Meskipun Zheng Nuting telah menyinggung Jin Yu, dia tidak akan dihukum seperti ini. Selain itu, jika hal ini terus berlanjut di halaman No. 6 seperti ini tanpa henti, tidak akan berdampak baik bagi reputasi halaman No. 6. Jadi, dia bertingkah seperti orang tua yang baik dan berkata kepada Chen Feng, Zheng Nuting juga telah mendapat pelajaran. Ini hampir selesai. Jangan kasar kepada orang lain. Saya akan bersikap kasar kepada orang lain hari ini. Saya ingin bersikap kasar. Bukannya orang ini bodoh, aku belum memiliki kesempatan ini. Chen Feng tampak menghina dan tidak memberikan wajah apapun pada Qin De. Lalu dia menghancurkannya di tangan Zheng Nuting. Tiba-tiba, ratapan terdengar lagi. Chen Feng, kamu. Aku ingin melawanmu sampai mati. Adegan ini membuat Zheng Rong benar-benar marah, dan dia meraung histeris ke arah Chen Feng. Pembuluh darah muncul di wajah lama. Zheng Zhenjiang mendukung Zheng Rong, hanya takut sesuatu akan terjadi pada ayahnya, dan Chen Feng akan sangat marah sehingga dia akan menyingkirkannya. Dia tidak berani pergi, mengertakkan gigi sambil melihat putranya yang sedang dirusak oleh Chen Matnis dengan marah dan tak berdaya. Apakah kamu ingin mati? Kamu harus melupakannya. Kamu adalah seekor anjing tua dengan satu kaki di peti mati, dan aku masih muda dan dalam usia yang paling tampan. Aku tidak akan mati jika kamu mati. Kemarahan hampir hilang, dan Chen Feng siap menerimanya. Qin De gagal memanfaatkan kesempatan itu dan mengancam Chen Feng lagi. Chen Feng, ini halaman No. 6, bukan tempat bagimu untuk menjadi sombong. Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku tidak akan sopan. Aku ingin tahu kenapa kamu begitu kasar. Chen Feng menginjak kaki kanannya lagi ketika dia hendak melepaskannya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Qin De, Tuan Qin, bukannya saya meremehkan Anda. Jika bukan karena kekuatan besar di tangan Anda, apa yang akan dilakukan orang seperti Anda di kompleks No. 6. Pangeran Jin diakui oleh negara. Keluarga kerajaan, orang-orang tua terkemuka itu sangat sopan ketika bertemu Pangeran Jin. Zheng Nuting, anggota generasi ketiga dari keluarga Zheng, sebenarnya berani menyerang Pangeran Jin. Ini hanyalah pengkhianatan. Apakah Anda ingin kami maju dan berkomentar? Katakan, saya hanya memberinya pelajaran sekarang. Jika Anda macam-macam dengan saya lagi, saya akan membunuhnya. Apa yang bisa yang kamu lakukan padaku, satu persatu? Alasannya sepenuhnya diambil alih oleh Chen Feng, dan membuat Qin De merasa kesal. Dia dengan marah berkata kepada Chen Feng, mengapa kamu bertingkah seperti anjing gila, menggigit siapapun yang kamu tangkap, dan bahkan tidak mendengarkan kata-kata yang bagus. Kamu bisa menyebutku gila, tapi hilangkan kata, anjing, dariku. Keluarga Zheng bukan jenis yang sama. Kata Chen Feng dengan marah. Ada lelucon dalam kalimat ini, yang hampir membuat Qin De yang sangat marah tertawa terbahak-bahak. Jin Yu sangat cerdas dan tahu bahwa Chen Feng perlu mengambil langkah maju sekarang. Tapi dia tidak mau menginjak langkah yang diberikan Qin De padanya, jadi dia hanya bisa memberinya langkah ini. Dia berkata kepada Chen Feng, lupakan masalah ini untuk saat ini. Kami akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Zheng nanti. Tuan Baiki terluka parah. Ayo pergi ke rumah sakit. Chen Feng mengerutkan kening ketika mendengar itu Baiki terluka parah, mengerutkan kening. Dia mengusir Zheng Nuting, mendatangi Jin Yu, dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi. Saya tidak bisa menjelaskan dalam satu atau dua kalimat, pergi ke rumah sakit dulu. Jin Yu tampak sangat cemas. Chen Feng mengangguk dan meninggalkan kompleks No. 6 bersama Jin Yu dan yang lainnya. Setelah Chen Feng pergi, Zheng Rong dan Zheng Zhenjiang dengan menyedihkan mendatangi Zheng Nuting. Chen Feng, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Zheng Zhenjiang meraung keras, suaranya menggetarkan langit. Kebencian di dalamnya tidak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata. Chen Feng ini jauh lebih menakutkan dibandingkan 3 tahun lalu. Tidak jauh dari sana, Luo Yuanjin menggelengkan kepalanya. Sekarang tampaknya Luo Yao sama sekali tidak adil ketika dia dipermainkan sampai mati. Hua Lingdu di sebelahnya sedikit mengernyit, diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya.
Untung saja bapak tua itu sedang berkunjung ke luar negeri baru-baru ini dan tidak masuk ke air berlumpur ini, sungguh suatu berkah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.